Shalom, bertemu lagi dalam renungan hari ini. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru. Kiranya kita semakin dikuatkan dalam Tuhan, kita semakin berakar kuat ya, kita bisa menjadi saluran berkat bagi Tuhan. Di dunia yang saat ini apapun bisa terjadi, manusia yang kita kenal pun bisa melakukan apa saja yang tidak pernah kita bayangkan. Kiranya kita semakin ini ya, melekat erat dalam Tuhan. Amin ya. Kita semakin bisa mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Kita memasukkan diri kita ke dalam lingkungan yang benar-benar mendukung pertumbuhan iman kita, mendukung pertumbuhan kehidupan kita, dan kiranya kita bisa berdampak ya bagi siapapun yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Amin ya. Kita tahu kadang-kadang kita mengalami hal yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kita tidak mengerti kenapa Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam hidup kita, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan itu benar-benar mengendalikan hidup kita. Amin ya. Pada akhirnya nanti apapun yang kita alami di dunia ini akan kita tinggalkan. Saat kita mengalami sesuatu yang tidak kita mengerti mengapa itu terjadi dalam hidup kita, kiranya kita bisa tahu ya, kita harus kemana, bertemu dengan siapa. Dan apabila kita sudah melewati hal-hal tersebut, kiranya kita menjadi orang-orang yang bisa dipakai Tuhan saat orang lain mengalami hal seperti yang kita alami sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya. Mereka bertanya-tanya, kenapa Tuhan izinkan itu terjadi di hidup mereka ya. Kiranya kita bisa menjadi wakil-wakil Tuhan di dunia. Amin ya, untuk bisa menjadi orang-orang yang bisa memberikan jalan keluar atau jawaban yang penuh dengan hikmat yang dari Tuhan tentunya, yang dapat memberi mereka jalan keluar. Amin ya. Dan kita harus mengerti bahwa itu tugas semua orang Kristen, tugas orang-orang yang berani berkata mencintai Tuhan Yesus, yang mengerti isi Alkitab tentunya tahu apa yang menjadi tugas mereka. Ini bukan tugas 1-2 orang saja, tapi semua orang Kristen. Amin ya. Karena memang mahkota itu sudah disediakan bagi semua orang yang mau melakukan kehendak Tuhan. Tentunya di dunia yang sekarang ini ya, di tempat kita saat ini mungkin belum sebanyak tempat-tempat lain atau di negara lain yang saat ini mungkin terjadi konflik, atau di daerah mereka memegang paham yang menyusahkan rakyat mereka. Tetapi kita tahu bahwa walaupun daerah kita tidak seperti yang saya sebutkan tadi, tapi terkadang kita mengalami hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan kiranya kita bisa menempatkan diri kita di dalam lingkungan yang tepat. Dan apabila kita diberi kesempatan Tuhan ya untuk membentuk suatu organisasi atau wadah tertentu yang bisa
bukan hanya sekedar gereja ya, tetapi tempat di mana orang-orang benar-benar bisa merasakan apa itu aman, bisa benar-benar merasakan apa itu cinta Tuhan Yesus yang dicurahkan di diri kita itu bisa orang-orang lain rasakan juga. Amin ya. Kita berdoa dan berharap ya hikmat itu diberikan kepada semua orang Kristen. Tidak hanya diberikan tetapi juga kita terima dan kita aplikasikan ya, agar kita bisa menjadi saluran berkat seperti yang Tuhan mau. Amin ya. Di dunia saat ini kita tinggali ini, kiranya kita selama di dunia ini yang hanya kesempatan kita sekali saja di dunia ini, kita bisa menjadi seperti apa yang Tuhan mau, menjadi saksi-saksi Tuhan, menjadi pemberi jalan keluar atau memberi solusi bagi orang-orang yang datang ke tempat Tuhan dan kita ada di situ. Kiranya kita bisa memberikan jalan keluar seperti yang Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu, yang kemudian dilakukan juga oleh para rasul dan para murid Tuhan Yesus. Amin ya. Kiranya kita dikuatkan ya untuk bisa menguatkan orang lain lagi. Kita benar-benar bisa menjadi apa yang Tuhan Yesus mau, melakukan kehendak-Nya. Amin ya. Memberitakan firman Tuhan bahkan sampai ke penjuru dunia, bersaksi bagi Tuhan. Amin ya. Kiranya kita bisa semakin dikuatkan untuk bisa menguatkan orang lain lagi. Amin ya. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Sujud di hadapan tamu, rendahkan diri untuk menyembah-Mu, ingatkan segala pengorbanan-Mu, lembutkan hatiku dengan apa akan ku balas Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan. Hanya dengan sembah dan pujian, agungkan nama-Mu, Yesus Amasia, Yesuslah Tuhan, Yesus Amasia, Yesuslah Tuhan. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di 1 Korintus pasal yang pertama ayat 10 sampai
17 judul perikopnya perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudaraku, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya kecuali mereka. Aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan sia-sia. Paulus mengatakan, supaya salib Kristus tidak sia-sia. Sehingga Paulus memberitakan Injil bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan sia-sia. Dan kiranya kita juga bisa melakukan apa yang Paulus lakukan, sehingga kita berkata, supaya salib Kristus tidak sia-sia. Tuhan Yesus kita 2000 tahun yang lalu datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Dan Paulus berkata, saat ada perpecahan di jemaat Korintus, Paulus berkata, supaya salib Kristus jangan sia-sia. Coba kita bertanya, apakah saat ini kita menyanyiakan salib Kristus? 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Kita bertanya pada diri kita, apakah selama kita dari kecil sampai besar kita telah menjadikan salib Kristus sia-sia? Coba kita renungkan masing-masing. Kita akan baca dan renungkan dari ayat di awal. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Ini yang dikatakan Paulus. Aku menasehatkan supaya saudara-saudara demi nama Tuhan. Jadi saat kita bersatu seia sekata itu demi nama Tuhan Yesus. Agar apa? Agar salib Kristus tidak sia-sia. Amin ya. Supaya kita erat bersatu dan sehati sepikir. Sudahkah kita melakukannya? Coba kita renungkan. Amin ya. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus. Jadi mereka itu bersiteru sendiri. Aku dari golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Kefas, atau golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Jadi Paulus bertanya, apakah Paulus disalibkan karena kalian? Aku mengucap syukur, apa tidak ada
bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Ini dikatakan Paulus, bahwa Paulus bersyukur karena yang dibaptis itu hanya Krispus dan Gaius. Paulus berkata karena tugas dia itu mengabarkan Injil, bukan membaptis. Nah, ketika Paulus menyadari bahwa dia hanya membaptis Gaius dan Krispus, karena saat itu dikatakan ada perpecahan. Mereka bertanya-tanya sebenarnya mereka dari golongan siapa, Paulus, Krispus, dan ini benar-benar menjadi tolak ukur kita ya. Sudahkah kita seia sekata? Apakah ada perpecahan di keluarga kita yang lingkup kecil? Sering terjadi pertengkaran antara adik dan kakak, antara anak-anak dan orang tua, antara orang tua dan orang tua. Dan kiranya kita bisa melakukan apa yang dimaui Tuhan ya, seia sekata. Walaupun mungkin di keluarga kita sering terjadi perpecahan, atau lingkungan di mana kita tinggal sering terjadi perpecahan, yang kita pandang itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau kita seia sekata. Jangan ada perpecahan di antara kamu. Sudahkah kita melakukannya? Dikatakan di ayat 15, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Paulus menghindari itu. Paulus tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Sampai Paulus bersyukur karena saat ada di Korintus hanya membaptis Krispus dan Gaius. Kita akan lanjutkan ya. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu, sebab ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Amin ya. Contohlah seorang Paulus yang benar-benar kemana-mana untuk memberitakan Injil ke luar negara. Dia bilang nama Tuhan yang dipermuliakannya di atas muka bumi. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah ke Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua anugerah yang telah Kau
Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau juru selamat kami Tuhan, penyembuh kami, benteng hidup kami. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk siapapun yang melihat tayangan ini yang sakit, berikan kekuatan daripadamu dan bila namamu dimuliakan kami semuanya. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun saat ini yang sakit, kau berikan kesembuhan yang daripadamu Tuhan. Apapun yang bukan daripadamu Tuhan di tubuh kami, kau cabut Yesus. Aku berdoa Tuhan untuk setiap dari kami membutuhkan pekerjaan usaha daripadamu, berikan kami usaha dan pekerjaan dari yang dapat membawa kami dan kami, keluarga kami lebih dekat lagi kepadamu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, terima kasih untuk semua hal yang telah kau lakukan Yesus, untuk kami yang saat ini pekerjaan usaha, berikan kami semua pekerjaan usaha yang dapat memberkati kami bahkan sampai bumi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang membutuhkan pasangan, diberi kami semuanya pasangan hidup yang daripadamu, yang takut kau, yang cinta kau. Dan siapapun yang dari kami